dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Seringkali kita berulang-ulang mengucapkan marhaban ya Ramadan. Apa itu marhaban? Kalau kita lihat tarhib ya, dari kata-kata ada secara lughah ya, secara kata itu ada dua. Pertama adalah rohbun, yang kedua adalah rahbah. Rohbun ya, di dalam arti marhaban itu adalah sesuatu yang luas, sesuatu yang lapang, itu yang disebut dengan rahbun. Karenanya sesuatu yang luas itu bisa diartikan hati yang lapang, hati yang luas, hati yang gembira ya. Untuk apa? Untuk menyambut sesuatu yang dia sayangi atau seseorang yang dia sayangi, yang dia rindukan. Karenanya dengan hati yang lapang, hati yang luas, hati yang gembira, kita semuanya menyambut bulan Ramadan yang kita sama-sama rindukan. Nah, karenanya kalau kita lihat marhaban ya Ramadan, dengan menyambut rasa kegembiraan, insya Allah dengan itu pun pahala sudah mengalir di dalam diri kita. Yang kedua adalah rahbah. Rahbah itu kalau kita artikan secara singkatnya adalah jika ilustrasinya ada kendaraan yang sedang berjalan jauh, dia haruslah beristirahat dulu, berhenti dulu, dan itulah istilahnya rahbah. Jadi dia harus berhenti untuk sejenak melihat, mengevaluasi, bermuhasabah, apakah ada yang rusak untuk diganti, misalnya begitu ya, ataukah hanya sekedar harus diistirahatkan. Karenanya rahbah mengandung arti bahwa 12 bulan kita mengarungi perjalanan hidup ini, mestilah ada 1 bulan yang kita ini rahbah. Artinya apa? Berhenti sejenak ya, mengevaluasi, bermuhasabah terhadap segala sesuatu aktivitas kita selama 12 bulan itu. Nah, jadi Allah menginginkan selama 1 bulan ini kita itu rahbah, kita mengevaluasi, kita melihat apa yang rusak yang harus diganti, apa yang kemudian harus diperbaiki, ya itulah rahbah. Nah, karenanya tepat sekali ketika marhaban ya Ramadan, kita sambut dengan gembira dengan pengertian yang tadi. Nah, ketika hilal bulan Ramadan muncul ya, yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan di antaranya. Jadi sebetulnya kalau kita merefer ya, bahwa banyak dulu kita diajarkan di sekolah bahwa yang namanya makhluk hidup itu hanya manusia, tumbuhan dan hewan ya, yang lainnya benda mati katanya gitu. Nah, itu sudah direvisi ya, harus direvisi. Kenapa? Karena tadi dalil yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard, bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya, ini menafikan teori tadi. Jadi artinya apa? Air itu hidup. Gunung-gunung itu hidup. Awan-awan itu bergerak hidup. Semua yang ada di alam ini, bulan, matahari, bintang-bintang, semua itu makhluk Allah. Dan ketika hilal bulan Ramadan muncul, bertasbih semuanya. Bertasbih. Semua makhluk Allah. Ya. Dan yang paling menarik apa? Ketika hilal bulan Ramadan muncul, kalau ibu-ibu yang sering menyiram, kita-kita yang sering memandang alam, itu kalau sensitif kita bisa merasakan ini berbeda sekali. Kenapa? Rumput tumbuhan yang disiram pada saat di luar bulan Ramadan dengan bulan Ramadan sangat berbeda. Kenapa? Karena di bulan Ramadan selain mereka juga bertasbih, mereka memohon ampunan kepada umat Rasulullah SAW.
Allahu Akbar. Karenanya ketika menyiram rumput-rumput itu, tanaman itu memohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni umat Rasulullah yang sedang saum, yang sedang berpuasa ini. Tumbuhan pohon-pohon itu ketika kita berjalan di bawahnya, mereka bertasbih dan memohon kepada Allah, berdoa. Ya Allah, ampuni mereka-mereka yang ada di bawah ini, yang mereka yang sedang berpuasa, yang mendekatkan diri kepadamu, yang kemudian melaksanakan perintahmu. Alam ini semuanya memohon ampunan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah-tanah yang kita injak semua, itulah yang membuat keberkahan bulan Ramadan. Karenanya betapa kita betul-betul bergembira masuk di dalam bulan Ramadan. Inilah sebetulnya keberkahan bulan Ramadan, di mana disinilah orang-orang dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Dimudahkan secara atmosfer, semuanya mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Dan ingat, di bulan Ramadan, ketika kita melakukan hal yang sunnah-sunnah, diganjar dengan pahala-pahala wajib. Dan ketika kita melakukan hal yang wajib-wajib, pahala berlipat-lipat ganda. Masya Allah, tabarakallah. Karenanya, ayo semuanya jangan malah menjadi lemes, menjadi males di bulan Ramadan. Tetapi kita justru harus bersemangat melakukan berbagai amalan. Jadikanlah ladang amal setiap detiknya ini berharga di bulan Ramadan. Itulah yang membuat insya Allah Ramadan kali ini insya Allah menjadi kunci kendaraan kita menuju surganya Allah. Masya Allah. Sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara atau antum semua yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan perintahnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh